Ya, Shalom. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Siapa yang hari ini bersuka cita, boleh lambaikan tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami yang terus mengalir ya Tuhan Yesus. Sehingga itu yang kami rasakan setiap harinya Tuhan. Untuk itu Tuhan, tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami minta supaya lawatan yang daripada Engkau turun atas setiap hidup kami, dan kami boleh dijamah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah urapan yang daripadamu dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, biarlah Engkau yang beracara atas hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya harap Bapak Ibu Saudara tidak bosan dengan saya, ya, karena saya selalu ada di depan tiap minggu. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara sudah ada yang mulai bosan, boleh langsung ngomong ke saya, "Hari, saya bosan lihat kamu di depan terus. Kalau nggak main musik, singer. Kalau nggak singer, khotbah." Itu aja, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau bosan, ya saya minta maaf. Tapi ya inilah pelayanan yang saya lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membawa tema dengan tema menanggapi kuasa Tuhan dengan penyembahan. Sekali lagi saya baca, menanggapi kuasa Tuhan dengan penyembahan. Maaf, saya ketinggalan itunya, pointernya. Oh iya, maaf. Oke, terima kasih. Iya. Oke, biar saya bisa geser-geser sendiri. Iya, ini Bapak Ibu Saudara. Kalau di sebelah kiri, gambar apa? Oke, ya kalau di sebelah kanan, email atau sosial media dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, di dalam mengirim surat pada dasarnya itu ada dua cara yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Ada dengan cara yang lama, ya, seperti mengirimkan melalui kantor pos. Dan sekarang ada yang namanya cara modern. Cara modern itu adalah sekarang mengirimnya melalui email, melalui WhatsApp, apalagi melalui Instagram dan sosial media lainnya. Dan itulah yang dilakukan biasanya orang untuk mengirimkan pesan. Kalau dulu, ya, perbedaannya adalah ketika dulu orang ingin mengirimkan surat atau mengirimkan kabar atau dia mengirimkan pesan kepada orang lain, dia harus menulis di atas kertas. Ya, dan kemudian setelah dia menulis, dia masukkan ke dalam amplop. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara yang pernah melakukannya sudah tahu lah ya. Tapi saya coba kasih tahu lagi kepada teman-teman yang sekarang hidupnya di generasi Z. Nah, gitu. Jadi setelah kita menulis surat di atas kertas dan kemudian kita memasukkannya di dalam amplop, dan kemudian kita harus membeli apa? Perangko. Ya, artinya kita tutup dengan perangko. Dan kemudian kita harus naik kendaraan, bawa sepeda motor, bawa mobil untuk mengantarkannya ke kantor pos. Kemudian setelah masuk di kantor pos, dikumpulkan. Ya, dikumpulkan dan kemudian dimasukkan di dalam karung, ya, atau di tempat biasanya orang menaruh barang-barang yang akan dikirimkan. Dan kemudian setelah ditaruh di tempat surat-suratnya, mereka taruh ke maksudnya diantarkan ke truk, ya. Dan truk itu yang akan mengantarkan kepada orang yang akan menerima pesan tersebut, ya. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa berhari-hari, ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah merasakannya, bisa berminggu-minggu juga, ya. Dan kemudian kita nggak tahu apakah pesan itu sudah sampai atau belum. Terus apakah dia akan membalas pesan saya atau tidak? Nah, kalau sekarang bedanya adalah dengan cara modern, kita bisa menyampaikan pesan itu melalui handphone kita saja.
tinggal buka handphone, kemudian kita buka laptop kita, buka aplikasi email, WhatsApp, Instagram, Telegram, dan sosial medianya. Sudah gampang. Ya. Dan kita tidak perlu menunggu lama, karena biasanya itu hanya membutuhkan hitungan waktu dan bahkan hitungan detik. Ya. Dan ini berbeda sekali Bapak Ibu Saudara. Sekalipun tujuannya sama untuk menyampaikan pesan, tapi kedua cara ini sangat-sangat berbeda. Dari segi apa? Dari segi waktu dan kemudian dari segi hasilnya. Ya. Jadi memiliki perbedaan. Kalau melalui kantor pos kita harus menunggu beberapa hari atau beberapa minggu, tetapi melalui email hanya butuh waktu hitungan detik. Artinya dengan email kita dapat mempersingkat waktu. Betul ya? Sekarang dengan kemudahan teknologi, kita boleh mengirim pesan kepada bahkan orang yang cukup jauh, bahkan di luar negara kita pun kita bisa kirim pesan. Gitu loh. Jadi sekarang sudah gampang. Ya. Begitu juga dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Saat kita menghadapi masalah, kadang kita itu berusaha untuk mengatasinya sendiri. Kita berusaha, kita berpikir keras. Gimana saya bisa menyelesaikan masalah-masalah saya? Kok nggak ada jalan keluarnya? Ya. Atau kita minta tolong sana sini, kemudian tidak ada yang mau membantu kita. Ya, tapi cara seperti itu sering sekali membuat kita lelah, membuat kita letih. Ya, kita capek. Tuhan, aku capek. Banyak banget masalah aku. Aku sudah lakukan ini, lakukan A, B, C, D, dan sebagainya, tapi kok nggak selesai-selesai. Sampai membuat diriku harus capek. Ya. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, itu sama seperti ketika kita mengirimkan pesan email melalui email. Langsung, tidak lagi fokus dengan masalah, tapi langsung datang kepada Tuhan. Tuhan, aku lagi ada masalah. Bukan lagi fokus pada masalah yang ada, tapi datang kepada Tuhan. Dan itu Tuhan langsung dengar, Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya, kita tidak boleh fokus dengan apa yang menjadi masalah kita. Masa yang sukar kita tidak boleh fokus, tapi fokuslah kepada Tuhan. Ya. Dan saya mengajak kita akan melihat dari kisah seorang Raja Yehuda, ya, yaitu Raja Yosafat, di mana ketika dia sedang mengalami masalah, bahkan masalahnya itu melampaui kekuatan dia. Dia bingung bagaimana harus melakukan atau mengatasi masalah tersebut. Kita akan baca di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 22. Tapi saya mengajak kita untuk membaca terlebih dahulu. Oke. Di 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan untuk kita semua. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon bersama-sama orang Meonim datang untuk berperang melawan Yosafat. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu pasukan yang besar dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu memutuskan untuk mencari Tuhan. Ia mengumumkan puasa kepada seluruh Yehuda. Ayat yang keempat, orang Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ke belakang lagi, kalau kita baca di dalam kitab Raja-Raja, itu ada tertulis Raja-Raja Yehuda. 19 Raja Yehuda dan 1 Ratu Yehuda. Ya. Di mana mereka adalah penerus kepemimpinan dari Raja Salomo. Tapi Bapak Ibu Saudara, dari 20 Raja Yehuda ini hanya terdapat 8 orang. Ya, yang mana mereka disebut melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sedangkan 12 orang ini, ya, itu disebut orang yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya. Kenapa mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Karena mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan mereka menyembah berhala-berhala.
Bahkan ketika mereka memimpin, mereka membawa bangsa Yehuda untuk menyembah berhala. Ya. Hanya 8 orang yang berkenan di mata Tuhan. 12 sisanya itu tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, 8 raja Yehuda ini yang disebut tadi orang yang benar di mata Tuhan, ya mereka tidak sempurna Bapak Ibu Saudara. Mereka itu tidak luput dari kesalahan. Bukan nabi boy. Nah, ya mereka masih manusia Bapak Ibu Saudara. Tapi di balik ketidaksempurnaan mereka, mereka justru membawa bangsa Yehuda untuk menyembah Allah yang sejati. Untuk menyembah Allah yang sebenarnya. Mereka tidak membawa bangsa Yehuda untuk menyembah berhala, tapi mereka membawa mereka kepada Allah yang sejati, Allah yang sebenarnya. Ya. Allah siapa? Yaitu Allah dari Abraham, Allah dari Ishak, Allah dari Yakub. Dan itu yang mereka lakukan. Dan salah satu dari ke-8 yang saya sebut tadi adalah raja yang benar di mata Tuhan, itu adalah Raja Yosafat Bapak Ibu Saudara. Ya. Mungkin di sini sudah tahu kisah dari Raja Yosafat atau pernah membaca kitab Raja Yosafat, tapi hari ini coba kita telaah lagi apa yang dilakukan Raja Yosafat ketika dia menghadapi suatu masalah. Ya. Apa yang dia alami, apa yang dia lakukan ketika dia di masa-masa yang sukar. Tadi sudah kita baca di ayat 1 sampai 4. Dan di ayat 1 sampai 2 itu diceritakan bahwa orang-orang Moab dan Amon bersama dengan orang-orang Meunim dengan pasukan yang besar ingin menyerang bangsa Yehuda. Saat itu tentara gabungan dari ketiga suku tersebut sudah menyeberangi Laut Asin. Ya, sekarang Laut Asin itu disebut sebagai dengan Laut Mati. Ya, mungkin sekarang Bapak Ibu Saudara pernah dengar, pernah tahu apa itu Laut Mati. Itu ada di sana di Israel, ya. Dan kemudian saat itu tentara ketiga suku tersebut sudah menyeberangi Laut Asin, mereka sudah tiba di En-Gedi. Ketika mereka menyeberangi Laut Asin, mereka sudah sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau saya ini adalah saya. Ah iya. Oh iya. Nah, yang merah-merah ini, saya kasih tunjuk nih. Ini kerajaan yang akan menyerang bangsa Yehuda. Kerajaan Yehuda. Oke. Nah, jadi ketiga kerajaan ini yang akan bergabung melawan bangsa Yehuda. Dan posisi mereka itu sudah ada di En-Gedi. Ya. Di En-Gedi itu kalau kita tarik lurus, garis lurus, jarak mereka dari Yerusalem dengan En-Gedi itu hanya 30 km lagi. Artinya sudah dekat. Ya, masalahnya sudah semakin dekat. Mereka sudah mau diserang. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 3 suku, 3 bangsa akan menyerang satu bangsa. Ya. Ini peristiwa yang cukup menarik Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi artinya bahaya yang mereka alami itu sudah cukup dekat. Dan masalah yang sedang mendatangi mereka itu seperti dikatakan Yosafat, nanti kita akan baca di ayat 12. Masalah yang sangat-sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena 3 suku, 3 negara itu bergabung menjadi satu untuk menyerang bangsa Yehuda. Ya. Raja Yosafat bingung. Ya. Kok bisa mereka ini mau menyerang kami? Ya. Jadi gak heran tadi di ayat 3, kita balik lagi. Di ayat ketiga tadi Yosafat menjadi takut. Ya. Yosafat menjadi takut, lalu memutuskan untuk mencari Tuhan. Ia mengumumkan puasa kepada seluruh Yehuda. Wajar Bapak Ibu Saudara kalau Yosafat menjadi takut, karena masalah yang dia alami cukup besar. Ya, mungkin kalau kita sedang mengalami di posisi yang sama seperti Raja Yosafat, pasti kita akan merasakan apa yang dirasakan Raja Yosafat. Ya. Ini sama dengan realita kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Apa yang dialami Raja Yosafat dan bangsa yang Yehuda itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Realitanya orang yang hidup benar di mata Tuhan seperti Raja Yosafat bukan berarti hidupmu bebas dari masalah. Ya. Realitanya orang hidup benar di mata Tuhan seperti Raja Yosafat
belum tentu atau bukan berarti hidupmu bebas dari masalah. Saya mau sampaikan, karena masalah atau kesulitan yang kita alami itu bersifat tidak pandang bulu, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pilih-pilih orang. Ya, entah kamu masih muda, entah kamu masih tua, entah kamu sudah tua. Dia tidak pilih-pilih orang. Ya. Entah saudara benar di mata Tuhan, bahkan apalagi kalau saudara tidak benar di mata Tuhan, ya, masalah itu akan tetap menyerang saudara. Ya, bayangkan, orang yang benar di mata Tuhan aja itu masih ada masalah. Apalagi kalau tidak benar di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita koreksi diri kita. Kalau kita benar di mata Tuhan aja kita masih didatangkan masalah, apalagi kalau kita tidak benar di mata Tuhan. Mungkin kita dimusnahkan dari muka bumi ini. Ya. Dan inilah situasi yang dihadapi Raja Yosafat saat itu. Dia benar-benar berada dalam posisi yang sangat sulit. Dia bingung apa yang dia harus lakukan. Kalaupun dia memerintahkan tentara Yehuda atau tentara-tentara bangsa Yehuda untuk menghalang ketiga suku ini, pasti dia tahu dan dia meyakinkan tentaranya itu pasti kalah. Kenapa? Karena kekuatan tentaranya melebihi kekuatan dari tiga suku ini. Ya. Dan kalau dia memilih untuk berdiam diri, ya udahlah, pasrah. 1-2 hari Yerusalem, bangsa Yehuda akan rata, ya, akan ditaklukkan oleh lawan. Ya. Singkat kata, dalam keadaan terjepit dan berada dalam situasi yang serba salah. Nah, ini poinnya Bapak Ibu Saudara. Justru Yosafat melakukan keputusan yang tepat, ya, yaitu dia datang ke alamat yang tepat. Ya. Dia membuat keputusan seperti apa? Keputusan yang merubah keadaan dan memampukan dirinya untuk mengatasi masalah. Keputusan yang ditulis di ayat 3 tadi, Yosafat menjadi takut lalu memutuskan untuk mencari Tuhan. Ya, dia memutuskan untuk mencari Tuhan dan kemudian dia mengumumkan puasa kepada seluruh Yehuda. Dan di situ ditulis bahwa Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia mengajak seluruh bangsa, "Hei bangsa Yehuda, ayo sekarang kita cari Tuhan. Kita dekat sama Tuhan." Ya. Sekalipun masalah boleh datang, tapi Yosafat bersama dengan bangsa Yehuda mengajak mereka untuk berdoa dan kemudian berpuasa. Langkah yang luar biasa. Ya. Yang diwujudkan di dalam ketika mereka dalam berdoa. Ya. Kata mencari, ya, saya jelaskan di sini. Kata mencari di sini, ya, kata mencari Tuhan, ya, di sini bukan berarti Tuhan itu sedang hilang, ya. Jadi kita cari di mana ya Tuhan, ya? Di sana, di sana. Tidak Bapak Ibu Saudara. Ya, kata mencari Tuhan di sini adalah berharap dan bersandar penuh kepada Tuhan. Artinya kita totalitas berharap kepada Tuhan. Tidak lagi setengah-setengah. Tidak lagi mau mengandalkan Tuhan atau nggak usah. Ya. Tapi kata mencari Tuhan di sini adalah berserah penuh kepada Tuhan. Bersandar penuh kepada Tuhan. Ya. Dan di ayat 4 ditulis bahwa langkah yang dilakukan oleh Yosafat dan diikuti seluruh Yehuda dengan berkumpul dan kemudian mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan ini adalah keputusan dan langkah yang sangat-sangat tepat, yaitu mereka mencari Tuhan. Bukan mencari orang pintar. Iya. Tapi mencari Tuhan. Kalau kita cari orang pintar, belum tentu dia pintar, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena Tuhan kita yang lebih hebat. Amin. Tuhan kita yang lebih luar biasa. Ya. Dan langkah yang diwujudkan oleh Yosafat adalah dengan berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat di ayat selanjutnya, di ayat 5-22, kita akan melihat pelajaran yang sangat penting ketika kita menghadapi masalah, apa yang harus kita lakukan.
Respon apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi yang namanya masalah? Ya. Ketika kita menghadapi masalah yang melampaui kekuatan kita, maka yang pertama adalah arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Ya. Arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Karena kemana saudara memandang, maka kesanalah arah hidupmu. Ya. Sekarang kita bergantung dengan apa yang kita arahkan. Ya. Kepada siapa kita melihat, kepada siapa kita fokuskan diri kita kepada Tuhan. Ya. Dan itu akan menentukan arah hidupmu di suatu saat. Ya. Ini kalau saya boleh gambarkan adalah, ini kalau saya boleh ilustrasikan, ini seperti seseorang yang sedang mengemudikan mobil, ya, di mana biasanya di depan mobil itu terdapat kaca depan, ya, kaca yang cukup lebar, ya, biasanya disebut untuk penghalang angin, ya. Saya tidak tahu bahasa Inggrisnya, lupa saya bahasa Inggrisnya. Intinya Bapak Ibu Saudara tergambar lah ya, ketika membawa mobil ada kaca depan, ya, supaya itu menghalang kita ketika ada angin yang datang, ya. Sedangkan di bagian atas, di bagian tengah itu ada yang namanya kaca spion, betul? Betul? Kok nggak tahu ya? Ya, saya pikir, oh ini, coba ya. Jadi di depan ada kaca cukup lebar yang supaya kita bisa lihat ke depan. Kemudian ada kaca spion yang ada di atas tengah. Nah, itu kaca spion disebutnya. Dan fungsi dari kaca depan adalah supaya kita bisa melihat ke depan, ya. Dan fungsi dari kaca spion supaya kita bisa melihat ke belakang. Dan pertanyaannya, ketika kita melihat ke belakang, kira-kira apa yang terjadi? Menabrak pasti, menabrak pohon, ya. Menabrak apa lagi? Menabrak pembatas jalan, ya. Dan masuk jurang pun bisa, ya. Beberapa bulan lalu itu saya pernah kecelakaan mobil, Bapak Ibu Saudara. Ya, mobil saya terbalik. Ya, saya ada di dalam mobil itu. Ya, saya terbalik karena kebetulan koko dari pacar saya itu kaget karena ada tikus yang masuk ke dalam tangannya. Ya, bayangin Bapak Ibu Saudara, dia sudah tidak fokus dan dia nggak bisa lihat ke belakang lagi. Saya tidak bisa tampilkan, ya, bukan sesi untuk saya kesaksian hari ini. Tapi intinya adalah ketika dia tidak fokus, mobil kami terbalik dan saya ada di dalam itu. Ya, tapi puji Tuhannya, kami tidak ada yang mati, Bapak Ibu Saudara. Ya. Puji Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara masih lihat saya di sini, berarti saya selamat. Ya. Walaupun banyak itu, kalau saya boleh ingat ya, itu 3 kali putaran Bapak Ibu Saudara, saya terguling-guling. Jadi mobil itu terguling dan kemudian masuk jurang. Ya, masuk jurang, masuk parit. Ya. Jadi ketika kita tidak fokus melihat ke depan, maka kita akan mengalami sesuatu yang tidak pernah kita akan mau. Jadi memang kita boleh sesekali lihat ke belakang, ya, karena pada umumnya dalam mengemudikan mobil yang benar adalah ketika kita ada di jalan raya atau kita sedang berada di jalan tol, itu terdapat 4 jalur biasanya, 2-4 jalur. Ya. Kita harus lihat sesekali ke belakang. Oh, keadaannya seperti apa? Lihat boleh kaca spion. Oh, mungkin ada mobil yang sedang ingin menyalip saya. Saya boleh melihat kaca spion kiri, spion tengah, spion kanan. Tapi hanya sesekali. Kalau kita lihat ke belakang terus, wah, repot Bapak Ibu Saudara. Ya. Repot. Nggak ada asuransi kematian lagi. Tidak ada asuransi mobil semuanya. Bapak Ibu Saudara, kalau boleh saya sampaikan, kami yang terbalik itu, keluarga dari pacar saya itu tidak punya asuransi mobil. Jadi penuh menanggung kerusakan mobil tersebut. Ya, jadi cukup malang Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi artinya adalah kita tidak boleh fokus melihat ke belakang, tapi kita lihat ke depan. Ya, jangan terus memandang ke belakang. Kalau sesekali bolehlah, ya, nggak apa-apa. Tapi yang paling penting harus lihat ke depan, karena arah pandang yang benar akan menentukan keadaan saudara. Ya, arah pandang yang benar
itu akan menentukan arah pandang saudara. Ya. Demikian juga dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menghadapi yang namanya masalah, ketika kita sedang sedang ada di masa yang sukar, yang bahkan melampaui kekuatan kita, jangan terus memandang masalah. Ya. Saya tidak tahu masalah apa yang Bapak alami sekarang, Bapak Ibu alami sekarang, tapi jangan terus memandang masalahmu. Pandang Tuhan. Ya. Karena Dia sanggup menyelesaikan masalah kita. Dia sanggup mengatasi masalah kita. Dan ini juga yang disampaikan oleh Raja Yosafat, Bapak Ibu Saudara, yang dimana doanya dicatat di dalam ayat yang ke-6 sampai 12. Dan kita akan baca di ayat 5 sampai 6 dan ayat 12 sampai 13. Ya. Oke. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu Yosafat berdiri di tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di depan pelataran yang baru, ayat 6, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau ada Allah di dalam surga? Bukankah Engkau yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa-bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada yang dapat bertahan melawan Engkau." Ayat yang ke-12, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi pasukan yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi kami tetap tertuju kepadamu." Ayat yang ke-13, "Seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan dengan seisi keluarga mereka, bahkan istri-istri dan anak-anak mereka." Perhatikan di ayat 12. Saya bacakan. "Karena kami tidak mempunyai kekuatan menghadapi pasukan yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tetap tertuju kepadamu." Inilah ungkapan dari bangsa Yehuda, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka tidak tahu lagi apa yang mereka akan lakukan. Mereka buntu, serba salah. Kalau nanti diserang, kalau kami maju berserang, itu sama aja mengantarkan diri untuk mati. Ya, tapi mereka memilih untuk fokus kepada Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu. Ya. Tapi satu hal, Bapak Ibu Saudara, di sini Yosafat sedang mengalami masalah yang cukup besar dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sehingga dia berada di situasi yang serba salah. Tapi satu hal yang ia lakukan adalah mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, tidak kepada masalah yang sedang terjadi. Ya. Tuhan seperti apa? Ini yang ditulis di ayat 6. "Bukankah Engkau yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa-bangsa?" Artinya, apa Engkau adalah orang pribadi yang memerintah bangsa-bangsa, dan engkau adalah pribadi yang berkuasa, Engkau adalah Allah yang perkasa, bahkan tidak ada yang dapat bertahan melawan Engkau. Wow. Sekalipun ketika mereka mengalami masalah, mereka berani mengungkapkan rasa syukur mereka. Artinya ketika mereka menghadapi masalah, mereka tetap memandang Tuhan. Ya, mereka mencari Tuhan. Ya, dan seluruh bangsa Yehuda, dan itu adalah langkah dan keputusan yang terbaik yang mereka ambil. Ya. Tapi bukan ada masalah, Bapak Ibu Saudara, baru kita cari Tuhan. Nah, ini repot ini. Ini kebanyakan orang nih seperti ini nih. Ketika ada masalah baru cari Tuhan. Kalau nggak ada masalah, usahaku lancar, pekerjaanku lancar, ya. Kemudian keluargaku tidak ada masalah dan sebagainya. Untuk apa Tuhan? Ya. Tapi kebanyakan orang ketika ada masalah, Tuhan, nggak sanggup lagi aku Tuhan. Banyak sekali masalah yang harus aku alami. Baru cari Tuhan. Nah, kita harus lihat diri kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita menjadi orang yang seperti itu? Ketika ada masalah baru cari Tuhan. Kalau tidak ada masalah, udah kita menjauh dari Tuhan. Ya.
Tapi dalam kehidupan sehari-hari, baik ada masalah maupun tidak ada masalah, tetap memandang siapa? Memandang Tuhan. Baik ada masalah maupun tidak ada masalah, tetap memandang Tuhan. Ya, karena itu adalah sikap kita untuk bergantung kepada Tuhan. Ya, itu adalah sikap bergantung kepada Tuhan. Seperti apa sih Haryanto? Bagaimana kita bisa tetap memandang Tuhan? Ini ada langkah praktis Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus mengikuti ibadah harian. Ya, kalau belum punya aplikasinya, Bapak Ibu Saudara boleh cari di App Store. Ya, ada di Play Store juga. Saudara boleh buka dan kemudian download. Ya, di situ ada ibadah harian pagi, ada ibadah harian siang, ibadah malam. Tapi kita beruntung Bapak Ibu Saudara punya ibu gembala yang sangat baik, di mana saya lihat ibu gembala itu selalu mengirim, bahkan bersama dengan bapak gembala kita, mengirim ibadah harian di grup. Ya, dia mengcopy dari apa yang ada di aplikasi, dia copy supaya kita baca. Ya, itulah hati gembala Bapak Ibu Saudara, memperhatikan setiap domba-dombanya. Ya. Tapi saya menyarankan Bapak Ibu Saudara boleh mendownloadnya, membacanya di situ. Di situ ada ayat firman Tuhan, bahkan ada renungan singkat. Bahkan ada doa juga di sana. Dan ini adalah langkah praktis untuk kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Baik ada masalah maupun tidak ada masalah, tetap memandang Tuhan. Ya. Saya ingin jemaat yang ada di MDC Palembang ini menjadi pribadi yang rohaninya dewasa. Bukan seperti bayi, ketika lagi lapar baru panggil mamahnya. Benar nggak ya? Ya? Dia cari orang tuanya. Ya. Tapi kalau nggak ada, ya udah dia senang-senang. Tidak seperti itu. Ya. Saya ingin dan saya berharap jemaat MDC Palembang menjadi pribadi yang rohani dewasa. Amin. Dengan demikian saudara akan membangun habit yang sehat. Ya, itu adalah habit yang sehat Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita menghadapi masalah yang melampaui kekuatan kita, maka yang kedua adalah berimanlah kepada Tuhan. Ya. Berimanlah kepada Tuhan. Apa yang saya maksud beriman di sini? Salah satu makna dari beriman kepada Tuhan adalah percaya apa yang Tuhan katakan. Ya. Percaya apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara, mempercayai Tuhan dengan mempercayai firman-Nya itu bagaikan dua sisi dari uang logam. Ya. Di mana itu tidak bisa dipisahkan, tidak dapat dipisahkan. Kalau kita perhatikan, ya, saya tidak bawa uang logamnya. Tapi kalau kita perhatikan, uang logam sama uang koin itu terdapat dua sisi. Ada gambar sama angka. Ya. Jadi situ terdapat dua sisi. Dan itu tidak dapat dipisahkan karena mereka menyatu. Ya, sama dengan firman, dengan Tuhan, bahkan dengan firman-Nya. Ya. Tidak dapat dipisahkan. Ya. Kalau kita mempercayai Tuhan, berarti kita juga harus percaya apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Kalau kita percaya Tuhan, berarti isi Alkitab itu kita berarti percaya. Ya. Karena itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini juga yang dialami oleh seorang yang bernama George Muller. Ya. Mungkin pernah dengar kisahnya, ya. Tapi saya ingin menyampaikan kembali bagaimana kisah dari hamba Tuhan dari Inggris ini. Dia adalah orang yang hidup pada abad yang ke-19. Selama hidupnya dia mengasuh 10.000 anak yatim. Ya, cukup banyak. Ya. Dia mengasuh selama pelayanannya, dia mengasuh 10.000 anak yatim. Ya. Tapi yang luar biasanya Bapak Ibu Saudara, ia tidak pernah meminta-minta bantuan kepada orang lain. Dia tidak pernah minta makanan kepada orang lain, nggak pernah. Ya. Dia hanya bermodal dengan doa, bahkan percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dan mereka hidup berdasarkan janji-janji firman Tuhan. Suatu pagi, ya,
Biasa mereka pagi-pagi ingin sarapan, ya. Mereka pergi ke dapur makanan, dan kemudian di situ tersedia piring. Tapi Bapak Ibu Saudara, tidak ada roti dan susu. Mau makan tapi nggak ada makanan sama minuman, ya. Nggak ada makanan. Tapi cukup mengherankan, bahkan cukup konyol Bapak Ibu Saudara. George Muller ini bukan mencari makanan atau di mana dan sebagainya. Oh, kita harus cari makanan ke sini. Enggak, tapi dia meminta semua anak-anak untuk berdoa. Ayo kita doa sama Tuhan. Wow. Doa, ya. Dan doa mereka percaya bahwa Tuhan akan menyediakan sarapan kami pada pagi hari ini. Jadi singkat cerita Bapak Ibu Saudara, ketika mereka berdoa, mereka berterima kasih kepada Tuhan bahwa makanannya belum ada, karena mereka tetap percaya bahwa Tuhan pasti bekerja. Beberapa menit kemudian, itu tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, pintu dari rumah anak yatim ini diketuk oleh seorang tukang roti. Ya, katanya dia berkata bahwa, Pak Muller, tadi malam saya mimpi Tuhan berkata bahwa saya harus memberikan roti ke panti asuhan ini. Wow. Ya, dia mimpi. Jadi saya buatkan jam 2 pagi itu roti, saya langsung buatin roti untuk panti asuhan ini. Ya. Wow, luar biasa. Terjawab Bapak Ibu Saudara. Kemudian tiba-tiba tidak lama setelah mereka mendapatkan roti, mendapatkan makanan, tiba-tiba ada truk atau gerobak yang sedang rusak persis di depan panti asuhan mereka. Ya. Rusak, dan truk itu adalah yang mengangkut banyak susu. Ya. Ketika mereka bingung, ini susunya harus dikemanain ya? Ini apa ya kira-kira ya? Ini rumah apa ya? Atau kami sumbangkan aja ke sini karena mobil kami sudah tidak muat lagi, atau truk kami tidak bisa mengangkat susu ini karena begitu besar. Ya. Kemudian bosnya bilang, ya udah, kamu kasih aja itu susu ke rumah itu. Mereka ketok-ketok, Pak, ini ada susu. Truk kami lagi rusak, jadi kami mau kasih susu kami untuk panti asuhan ini. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, George Muller tidak hanya berkata, saya percaya kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Ya, tapi dia juga percaya akan janji-janji firman Tuhan. Ya, dia percaya apa yang ada di dalam Alkitab. Dia percaya apa yang firman Tuhan, apa yang Tuhan firmankan kepada semua orang. Ya, bukan hanya percaya, ya, tapi dia menghidupi firman Tuhan itu. Ya, dan inilah yang dikatakan oleh Raja Yosafat kepada orang-orang Yehuda di ayat yang ke-20. Keesokan paginya mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengarkanlah aku, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Kita bisa lihat, berimanlah kepada Tuhan. Berimanlah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh aman. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Wow. Kita lihat firman Tuhan yang luar biasa ini Bapak Ibu Saudara. Dengan berkata demikian, Yosafat mengingatkan kepada bangsa Yehuda, bahkan mengingatkan pada dirinya sendiri untuk mempercayai Tuhan, bahkan mempercayai firman Tuhan. Ya. Yang disampaikan oleh nabinya. Kalau kita bisa percaya, kalau kita bisa baca, percayalah kepada nabi-nabinya. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada Raja Yehuda atau Raja Yosafat dan bangsa-bangsa Yehuda. Ya, Tuhan dan firman-Nya dapat diandalkan. Ya, Tuhan dan firman-Nya dapat diandalkan. Iman kepada Tuhan dan kata-kata yang Tuhan ucapkan di dalam Alkitab itu akan menjamin kemenangan, bahkan keberhasilan hidup kita. Percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman-Nya itu akan mendatangkan kemenangan dan keberhasilan. Bapak Ibu Saudara, itu firman, dan ketika kita percaya dan percaya sama firman Tuhan, ya. Jadi jangan pernah ragu dengan membaca Alkitab. Nggak mungkin. Firman Tuhan ini nggak mungkin, ya.
Saya percaya kok, tapi saya nggak percaya firman Tuhan. Saya percaya Tuhan, tapi nggak percaya firman Tuhan. Wah, itu perlu dipertanyakan Bapak Ibu Saudara imannya. Ya, sekali lagi, ketika kita percaya kepada Tuhan, berarti kita percaya kepada firman Tuhan. Jangan pernah ragu lagi, jangan pernah bertanya. Mungkin boleh bertanya, oh ini gimana ya sejarahnya, boleh. Ya. Tapi kalau percaya kepada firman Tuhan harus, ya, wajib. Kalau bahasa Bandung, kudu baca Alkitab. Ya, percaya firman Tuhan. Yang ketiga, ketika kita menghadapi masalah, ya, yang melampaui kekuatan kita, apa yang kita harus lakukan? Bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Yang saya maksud di sini adalah bukan bersyukur ketika kita menghadapi masalah, oh bersyukur ada masalah. Ya, ketika ada masalah, oh bersyukur ada masalah datang. Ada masalah datang lagi. Oh bersyukur. Tidak Bapak Ibu Saudara. Yang saya maksud di sini adalah bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang bisa dapat diandalkan. Amin. Bersyukur kepada pribadi yang dapat kita harapkan. Ya. Ya. Itulah ucapan syukur yang merupakan ungkapan iman kita kepada Tuhan. Ya. Dan tindakan inilah yang dilakukan oleh Raja Yosafat, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa baca di dalam ayat 21 sampai 22. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam semarak kekudusan. Pada waktu mereka keluar di hadapan orang-orang bersenjata sambil berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang kedua, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menaikkan pujian, Tuhan membuat pengadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ya. Seperti yang dicatat di dalam ayat 21 bahwa formasi dari pasukan bangsa Yehuda ini cukup menarik Bapak Ibu Saudara. Cukup gila buat saya. Kenapa? Masa mereka menaruh tim pujian itu di barisan paling depan. Hah? Coba kita bayangkan. Ketika orang mau berperang, mereka taruh tim pujian di depan. Mereka tidak taruh orang yang sudah bersenjata. Ya, artinya sudah siap untuk bertempur. Tapi menariknya Bapak Ibu Saudara, bangsa Yehuda malah menaruh tim pujian di depan, barisan paling depan. Ya. Ya. Ini menarik sekali. Ya. Bukannya malah orang yang bersenjata, tentara yang bersenjata taruh di depan, tapi tim pujian. Ya. Karena pada umumnya formasi tentara yang maju berperang itu mereka yang siap untuk bertempur. Ya. Mereka pasukan yang benar-benar terlatih untuk berperang. Kalau di Indonesia, ya kalau misalnya negara kita berperang, ya itu ada namanya pasukan kostra, ya, di mana pasukan ini adalah benar-benar orang yang sudah terlatih, telaten dalam berperang, ya, dalam menggunakan senjata sudah tahu. Mereka ditaruh di depan. Kalau di Amerika itu disebut ranger, ya. Ini posisi mereka biasanya di depan, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan mereka memiliki moto yang berkata, Ranger lead the way. Ranger lead the way, yang artinya membuka jalan. Ya. Dan itulah fungsi dari Ranger untuk membuka jalan karena mereka berada di barisan paling depan. Ya. Tapi berbeda dengan bangsa Yehuda, Bapak Ibu Saudara. Mereka ini sedang gila atau gimana? Tapi mereka taruh tim pujian itu di depan. Ya, ini cukup menarik. Ya. Dan hal ini penting untuk memuji Tuhan. Artinya penting sekali Bapak Ibu Saudara untuk memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah. Bukan masalah yang kita taruh depan, tapi ucapan syukur, naikkan pujian, penyembahan, itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Ya. Karena di situ kita akan mengucapkan pujian kita kepada Tuhan. Itu adalah ungkapan iman kita kepada Tuhan. Ya.
Kata seperti itulah yang diucapkan oleh para penyanyi dalam pasukan Yehuda di ayat 12 tadi. Dikatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itulah kalimat yang meneguhkan iman mereka. Dan itu kalimat yang menolong seluruh bangsa Yehuda, di mana mereka memfokuskan diri mereka kepada Tuhan. Ya, bukan kepada masalah mereka, Bapak Ibu Saudara. Bukan lagi kepada masa yang sukar, tapi bersyukur kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Sehingga di ayat 22 akibatnya adalah Tuhan membuat pengadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga ketiga suku ini terpukul kalah. Ya. Artinya ketika kita dalam masa yang sukar, kita harus tetap memuji Tuhan. Sulit? Ya pasti. Tapi ini firman Tuhan. Bukan Haryanto yang sedang yang berkata ini, tapi firman Tuhan. Ini firman Tuhan, kebenaran Bapak Ibu Saudara. Ya. Gak masuk akal, pasti gak masuk akal. Kok ada masalah malah memuji Tuhan? Ya. Tapi firman Tuhan bilang, puji Tuhan dan bersyukur kepada kasih-Nya. Ya. Karena ketika kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan, ini adalah langkah iman yang mengundang campur tangan Tuhan. Amin. Ini adalah langkah iman di mana itu bisa mengundang campur tangan Tuhan, mengundang pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Seperti yang dialami Raja Yosafat dan penduduk Yehuda. Ya. Persoalan sebesar apapun akan teratasi karena Tuhan yang bertindak untuk mengatasinya. Ya. Kalau kita lihat kisah-kisah bangsa Israel, ya, kita lihat bukan mereka yang berperang melawan musuh mereka, tapi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini kita diingatkan bagaimana hidup kita itu benar-benar memfokuskan diri kepada Tuhan. Saya undang pemain musik dan tim mimbar untuk maju ke depan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara punya pribadi yang dapat kita andalkan. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya. Tuhan ingin kita merespon dengan iman, penyembahan, bukan dengan ketakutan. Kalau ada masalah, mari kita responi masalah itu dengan penyembahan, bukan lagi dengan ketakutan. Ya. Kita rubah mindset kita rubah cara berpikir kita, bahwa ternyata kita tidak boleh fokus sama masalah kita. Ya. Hilangkan masalahmu, tidak menghilangkan Bapak Ibu Saudara, tapi pandanglah Tuhan. Ya. Saya tidak tahu masalah apa yang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Tapi percayalah ketika engkau memfokuskan dirimu kepada Tuhan, masalahmu benar-benar akan teratasi. Karena bukan engkau yang akan menyelesaikannya, Tuhan yang akan menyelesaikan masalahmu. Ya, percaya dengan imanmu, bersyukur kepada Tuhan, karena Dia adalah pribadi yang dapat diandalkan. Karena kuasanya itu tidak terbatas Bapak Ibu Saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar yang pertama, arahkan pandanganmu kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, bahkan bersyukur kepada Tuhan. Karena itu, mari kita jadikan penyembahan dan ucapan syukur kita bukan lagi hanya respon saat kita ibadah, tapi saya mau, bahkan Tuhan mau, itu menjadi gaya hidupmu. Ya. Bukan saat ibadah engkau memuji Tuhan, tapi itu menjadi gaya hidupmu pagi, siang, malam. Itu adalah gaya hidupmu. Itu adalah habitmu. Andalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Saat kita dipenuhi pujian, kita dikuasai oleh kekhawatiran, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kita sedang menyatakan iman kita bahwa Tuhan sanggup menolong hidup. Amin. Tuhan Yesus.
bersyukur Tuhan buat firman. Sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan, tak terbatas kuasa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin, amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, yes, itu sangat mungkin bagimu. Lagi, nyatakan dengan iman, katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Semua dapat Kau lakukan. Oh Yesus, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Sama-sama nyanyikan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, yes. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Nyanyikan dengan lembut, katakan, bukan karena berdaya, Kuasa-Mu yang sempurna. yeah. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lebih sungguh nyanyikan. Di saat ku, yes, di saat kami tak berdaya Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami mau tetap percaya kepada-Mu, karena mujizat itu akan nyata dalam hidup kami Tuhan. Oh, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Benar pujian ini Tuhan Yesus berkata, di saat kami percaya, kuasa Tuhan sempurna bagi hidup kami. Bukan lagi tentang diri kami, bukan lagi tentang seberapa hebatnya kami, seberapa banyaknya harta kami, tapi semuanya tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang meneguhkan iman kami, untuk kami tetap mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Bahkan kami harus tetap bersyukur kepada Tuhan, karena ini adalah langkah iman yang tepat untuk kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan, bahkan keberhasilan demi keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh kami hidupi dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.